Hai semuanya, kali ini kita akan melakukan praktikum kesetimbangan benda dengan menggunakan Philep Kemdikbud. Kami dari kelompok mekanika dengan anggota Yulianti dan Andira Permata. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuannya. 1. Untuk menentukan syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. 2. Untuk membuktikan bahwa benda yang mengalami kesetimbangan rotasi resultan momen gaya atau torsinya sama dengan 0. Dan ketiga, untuk menentukan hubungan gaya yang bekerja pada benda dengan momen gayanya. B. Hipotesis. 1. Apakah dua benda yang memiliki berat yang sama dapat dikatakan setimbang? Jawabannya adalah tidak. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi besar momen gaya atau torsi? Jawabannya adalah gaya sentripetal, panjang lengan, momen inersia, dan percepatan sudut. C. Dasar teori. Keseimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Keseimbangan bisa terjadi pada 1. Benda yang diam atau statik. Contoh, semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. 2. Benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik. Contoh, gerak meteor di ruang hampa dan elektron mengelilingi inti atom. Menurut hukum pertama Newton, apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, percepatan benda tersebut juga akan sama dengan 0. Sehingga, jika sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0, maka dikatakan benda tersebut dalam keadaan setimbang. Sehingga diperoleh rumus momen gaya sama dengan gaya yang bekerja dikali panjang lengan atau momen gaya sama dengan gaya yang bekerja dikali panjang lengan dikali sudut kontak. Selanjutnya adalah langkah percobaan untuk melakukan praktikum virtual di Philep Laboratorium Maya Kemdikbud. Philep ini dapat dioperasikan melalui smartphone atau PC maupun laptop yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Pada praktikum kali ini kami menggunakan laptop untuk menjalankan praktikum kesetimbangan. Langkah yang pertama adalah membuka laman situs Philep melalui browser yang telah disediakan. Lalu di kolom pencarian, kita bisa mengetikkan keyword philep.belajar.kemdikbud.go.id. Lalu enter. Ini adalah halaman beranda daripada Philep. Kita dapat mencari praktikum kesetimbangan di menu selengkapnya. Selanjutnya kita dapat mencari menu praktikum kesetimbangan untuk SMA. Di kanan bawah, ini adalah menu kesetimbangan dan bisa langsung kita klik. Oke, ini adalah halaman daripada tampilan awal praktikum kesetimbangan. Di sini telah disediakan dasar teori pengantar mengenai kesetimbangan. Selanjutnya kita dapat langsung memulai praktikum dengan mengklik tombol lakukan percobaan sekarang. Selanjutnya ini adalah halaman utama untuk melakukan praktikum virtual. Di sini ada mistar dan ada 4 buah beban. 2 beban berada di lengan kiri dan 2 beban lagi berada di lengan kanan. Di kiri atas ada kolom untuk menetapkan nilai beban dan jarak sesuai dengan petunjuk praktikum yang telah disediakan. Dan di lengan kanan juga sama, terdapat kolom untuk menetapkan nilai beban dengan jarak sesuai dengan petunjuk praktikum. Dan di tengah adalah data perhitungan otomatis yang sudah disediakan oleh situs Philep. Nilai yang tertampil adalah nilai gravitasi,
momen untuk di sisi kiri dan momen untuk di sisi kanan, serta resultan momennya. Langsung saja untuk percobaan yang pertama, pada lengan kiri kita masukkan nilai 1 kg untuk beban yang ke-1, dan jaraknya adalah 5 meter. Lalu untuk beban yang kedua, beratnya adalah 1 kg dengan jarak 2 meter. Selanjutnya untuk yang lengan kanan, beban ke-1 beratnya adalah 1 kg dan jaraknya adalah 5 meter. Lalu beban yang kedua, beratnya adalah 1 kg dan jaraknya adalah 2 meter. Di sini kita dapatkan bahwa momen di sisi kirinya adalah 68,6 Nm dan momen di sisi kanannya adalah 68,6 Nm dan resultan momennya adalah 0 Nm. Ketika resultan momennya bernilai 0, maka dapat kita ketahui bahwa keempat beban ini bernilai setimbang atau dalam keadaan setimbang. Pada percobaan kedua, kita masukkan nilai di lengan kiri untuk beban yang pertama. Nilai bebannya adalah 5 kg dengan jarak 4 meter. Selanjutnya untuk beban yang kedua, nilai bebannya adalah 5 kg dengan jaraknya adalah 2 meter. Selanjutnya untuk yang lengan kanan, pada beban pertama, bebannya adalah 5 kg dengan jarak 4 meter. Selanjutnya untuk beban yang kedua, berat bebannya adalah 5 kg dengan jarak 2 meter. Di sini dapat diketahui bahwa momen di sisi kirinya adalah 294 Nm dan momen di sisi kanannya adalah 294 Nm juga, dengan resultan momennya adalah 0. Dapat disimpulkan bahwa percobaan kedua ini benda dalam keadaan setimbang. Pada percobaan ketiga, untuk lengan kiri, pada beban yang pertama, nilainya adalah 8 kg, jaraknya adalah 5 meter. Selanjutnya, untuk beban yang kedua pada lengan kiri, nilainya adalah 2 kg dan jaraknya adalah 3 meter. Untuk di lengan kanan, pada beban pertama, beratnya adalah 8 kg dengan jarak adalah 5 meter. Selanjutnya pada beban kedua, beratnya adalah 2 kg dengan jarak 3 meter. Selanjutnya didapatkan nilai untuk momen di sisi kiri sebesar 450,8 Nm dan momen di sisi kanannya adalah 450,8 Nm juga. Dapat resultan momennya adalah 0 Nm. Dari sini dapat dikatakan bahwa keempat beban ini juga dalam keadaan setimbang. Pada percobaan keempat, untuk beban yang pertama, pada lengan kiri bernilai 9 kg dan jaraknya adalah 2 meter. Selanjutnya, untuk beban kedua, pada lengan kiri bernilai 2 kg dan jaraknya adalah 2 meter. Selanjutnya untuk di lengan kanan, pada beban pertama bernilai 4 kg dan
jaraknya adalah 4 meter. Selanjutnya, untuk beban kedua pada lengan kanan, beratnya adalah 3 kg dengan jarak 2 meter. Data perhitungan yang didapat yaitu momen di sisi kirinya bernilai 215,6 Nm dan momen di sisi kanannya adalah 215,6 Nm juga, dan resultan momennya adalah 0. Dari percobaan keempat ini dapat kita ketahui bahwa keempat benda ini berada dalam keadaan setimbang. Pada percobaan kelima, untuk lengan kiri beban pertama, bebannya adalah 10 kg dengan jarak 3 meter. Selanjutnya untuk beban yang kedua, bebannya adalah 10 kg dengan jarak 1 meter. Untuk di lengan kanan beban pertama, bebannya adalah 6 kg dengan jarak 5 meter. Dan untuk beban keduanya, bebannya adalah 5 kg dengan jarak 2 meter. Didapat data perhitungan untuk momen di sisi kirinya adalah 392 Nm dan momen di sisi kanannya adalah 392 Nm juga. Didapat resultan momennya adalah 0. Dari percobaan 5 ini diketahui bahwa benda juga dalam keadaan setimbang. Setelah melakukan percobaan, didapatkan data hasil percobaan pada tabel berikut, yaitu pada percobaan 1 sampai dengan percobaan kelima. Sehingga kita dapat menganalisis data hasil percobaan pada tabel dengan cara 1. Untuk mencari besar gaya dengan cara massa dikali gravitasi. 2. Untuk mencari nilai torsi sama dengan gaya dikali panjang lengan. 3. Untuk mencari resultan torsi sama dengan torsi kanan dikurangi torsi kiri. Setelah menganalisis nilai resultan torsi pada percobaan 1 sampai dengan percobaan 5, didapatkan nilai 0. Sehingga terbukti pada percobaan 1 sampai dengan percobaan kelima, benda dapat dikatakan setimbang karena nilai resultan torsinya bernilai 0. Kesimpulan yang didapat dari hasil praktikum kesetimbangan benda tegar kali ini yaitu: pertama, syarat kesetimbangan benda tegar adalah nilai total gaya dan momen gaya harus sama dengan 0. Kedua, nilai resultan momen gaya yang didapat dari hasil nilai torsi kanan dikurangi nilai torsi kiri sama dengan 0. Dan yang ketiga, gaya berat yang bekerja pada momen gaya akan berbanding lurus dengan besarnya nilai torsi.